Assalamualaikum taretan, jumpa lagi di video Umi. Berema kabar, menteri epari kesehatan serta kabar katen. Hai bunda hebat semuanya. Kali ini Umi nih mau kembali membahas bagaimana cara mengatur keuangan 2 juta. Nah, bedanya di sini yaitu gaji 2 juta ini harus menyetorkan cicilan ke bank sebesar 1.150.000. Nah, apa ya yang ada di benak bunda-bunda semuanya jika mempunyai gaji seperti ini dan cicilan bank sebesar ini? Cicilannya itu hampir setengah, atau boleh bilang lebih dari setengah ya, bukan hampir saja nih, tapi lebih dari setengah gaji. Dan sedangkan ini permasalahannya lagi yaitu kalau cuma berdua gak masalah nih, cuman di sini ada anak nih dan juga biaya tambahan untuk sekolah dan lain-lainnya. Oke, lanjut saja. Nah, untuk video kali ini adalah requestan dari Bunda Ayu Tika. Bunda Ayu Tika, hai, apa kabar? Umi coba bantu bagaimana cara mengatur keuangan Bunda ya. Terima kasih sudah mendukung channel Umi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat ini. Semoga pertanyaan dari Bunda Tika ini bisa membantu bunda-bunda lain di luar sana. Nah, Bunda Ayu Tika ini memiliki putra atau anak berjumlah 4 orang. Nah, di sini anak pertamanya berumur 19 tahun dan di sini tuh sudah merantau. Merantau di sini tidak dijelaskan nih, ini harus bekerja kah atau sekolah kah. Tapi kalau sudah dalam kata rantau, biasanya dia itu sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Dan untuk anak keduanya yaitu ada di pondok pesantren. Pondok pesantren lumayan ya, kalau sudah ada kata-kata pondok pesantren, semurah-murahnya pondok pesantren pasti akan sedikit ada kebutuhan lebih untuk di sekolah ini. Dan yang selanjutnya yaitu anak kelas 5 SD, anak ketiganya, dan yang terakhir anaknya bersekolah di TK 0 besar. Nah, di TK 0 besar ini tentunya pasti akan ada biaya untuk TK sendiri. Oke, di sini Bunda Ayu di sini mempunyai masalah nih, bagaimana nih caranya untuk menabung. Dan sedangkan untuk kebutuhannya sendiri dia itu sudah kepres banget, bahkan makanannya pun sudah sangat sederhana, tapi masalahnya sering mengalami minus untuk pengeluarannya dan juga penghasilan di sini. Dan selanjutnya yang ada kendala lagi yaitu suami dari Bunda Ayu Tika ini adalah suami perokok aktif. Jadi mau gak mau harus ada jatah aktif untuk rokok perharinya. Gimana ya cara mengaturnya? Dan Bunda Ayu Tika di sini ada di daerah Lampung di Waikanan. Nah, untuk daerahnya sendiri Umi kurang tahu ya berapa anggaran untuk belanja di daerah Lampung ini. Tapi Umi akan mencoba bagaimana cara mengaturnya, dan untuk harga-harganya bisa disesuaikan lagi jika memang kurang atau kurang tepat dalam anggaran belanja yang Umi rincikan. Oke, yang pertama sebelum Umi langsung mengeksekusi bagaimana cara mengatur gajinya di sini, bangkitkan kembali rasa syukur yang ada, karena rasa syukur di sini yaitu akan menjadi solusi bagi Bunda Ayu Tika. Dan alhamdulillahnya lagi Bunda Ayu Tika ini adalah pasangan yang kompak nih dalam menghadapi sisa gaji yang ada. Karena di sini Bunda Ayu Tika menambah penghasilannya. Bagaimana cara Bunda Ayu Tika menambah penghasilannya? Next nanti di saat menganggarkan anggaran. Dan selanjutnya yaitu untuk menabung nih, targetkan kewajiban dalam menabung. Karena tabungan di sini yaitu sebagai penyelamat di suatu hari nanti di kondisi Bunda Ayu Tika yang sekarang ini. Dengan kondisi putra-putri yang ada 4 anak ini, insya Allah akan membantu dengan tabungan yang ini. Dan selanjutnya yaitu untuk solusi suami perokok, bagaimana nih? Nah, jatah dan kurangi rokok dari yang biasanya suami konsumsi. Sehemat dan semurahnya rokok itu sama saja menguras uang bulanan. Karena kita pikirkan saja nih ya, coba kita bayangkan nih, misalnya perharinya 20.000, semurah-murahnya rokok yang ada nih 20.000, dalam sebulan itu tuh bisa menghabiskan 600.000. Dan kalau 600.000 untuk rokok saja ya eman-eman ya. Jadi lebih baik dijatah saja kalau memang suami tidak bisa berhenti dalam merokok. Dan kemudian untuk pengeluaran yang minus nih, bagaimana caranya?
Kalau Umi sendiri yaitu bekerja ekstra 2 kali lipat. Karena apa? Setelah kita bekerja 2 kali lipat itu biasanya akan lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan, karena apa yang kita dapatkan itu sudah melebihi dari apa yang ditargetkan. Dan kemudian cicilan besar bagaimana nih? Pasti ada keluhan rasa lelah dalam menjalani semuanya. Tapi diingat lagi nih bahwa ini tuh hanya kondisi sementara saja. Karena ketika semuanya selesai, itu tuh akan kembali normal lagi seperti ya sedia kala. Jadi untuk semuanya ini tuh hanya sementara, dan balik lagi setelah semuanya selesai, evaluasi kembali supaya tidak terjadi kesalahan yang seperti ini untuk kedua kalinya. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahan seperti ini ke depannya lagi. Dan kemudian ada zakat atau sedekah, silahkan tetap usahakan untuk kedua ini tetap jalan ya, karena bagi Umi sendiri, pengalaman Umi sendiri selama bertahun-tahun ini, dua ini tuh itu tuh saling berkesinambungan. Ini tuh sebagai penambal dan pemancing rezeki yang kita punya. Jadi kalau ada rezeki yang mungkin kita mubazir atau apapun itu bisa ditambal dengan zakat atau sedekah ini. Dan sekaligus pemancing rezeki, mungkin rezeki kita sedikit agak seret nih atau bagaimana karena kesalahan kita, ya kita pancing lagi dengan zakat atau sedekah ini. Oke, selanjutnya langsung saja untuk solusinya. Nah, solusi di sini bisa dilihat di layar ya, bahwa Bunda Ayu Tika ini dan suami sama-sama memiliki tambahan pengeluaran nih, tambahan pendapatan lainnya, yaitu sebesar 250.000 dari hasil menjual martabak per minggunya. Jadi Bunda Ayu ini menjual martabak per minggunya dan menghasilkan 250.000. Sedangkan suami juga mendapatkan jatah per minggunya juga sebesar 100.000. Ini tuh akumulasi per minggunya ya. Jadi totalnya adalah 350.000. Kita bayangkan lagi kalau di sini 350.000 dalam 1 minggu. Jadi dalam 4 minggu akan menghasilkan sebesar 1.400.000. Nah, kemudian untuk tabungannya lagi, Umi yang seperti di awal adalah menargetkan. Nah, di sini Umi akan menargetkan 50.000 per minggu untuk tabungan Bunda Ayu dengan kondisi dengan anak ya. Kalau ada tabungan, kalau ada sisa lebih silahkan ditambahkan, karena tabungan ini adalah investasi untuk masa depan. Dan selanjutnya yaitu kita langsung rincikan nih. Seperti biasa Umi untuk di awal akan membuat tabel buku kas dulu nih, buku anggaran. Karena dengan tabel ini semuanya akan terperinci dan nyata bagaimana cara Umi mengatur keuangan Umi ataupun membantu keuangan bunda-bunda sekalian. Nah, di sini untuk di awal yaitu gaji suami. Silakan ditulis berapa besar gaji suami dan juga tanggal gaji suami masing-masing. Dan di sini Bunda Ayu memiliki gaji suami sebesar 2 juta. Nah, dari 2 juta ini kita keluarkan dulu nih yang paling wajib, yaitu mencicilkan nominal sebesar 1.150.000 ke bank. Jadi kita tulis dulu di awal dan akan menghasilkan sisa sebesar 850.000. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu Umi anggarkan zakat 2,5% yaitu 50.000, dan zakat di sini yaitu zakat dari 2 juta. Jadi bagi Umi untuk zakat ini itu merupakan hal yang wajib untuk Umi anggarkan. Dan selanjutnya 800.000 ini, sisa 800.000 ini tidak bisa untuk kita jadikan kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Dengan kondisi 3 anak bunda yang sama-sama sekolah, apalagi ada yang di salah satunya ada pondok pesantren. Umi tahu bagaimana pengelolaan di pondok pesantren, padahal itu tuh sudah murah banget. Cuman semurah-murahnya pondok pasti akan sedikit menguras pengeluaran bulanan. Tapi balik lagi, pondok di sini adalah investasi akhirat untuk kedua orang tuanya. Jadi berbanggalah untuk orang tua yang mempunyai anak yang dimasukkan ke dalam pondok, karena anak tersebut insya Allah akan menjadi investasi untuk kita sebagai orang tua, baik itu secara wujud anak maupun secara perjuangan kita dalam memenuhi biaya dari pondok itu sendiri. Karena yang kita keluarkan adalah biaya untuk ilmu dunia akhirat yang insya Allah akan menyelamatkan keluarga semuanya.
Oke, balik lagi. Jadi 800.000 ini adalah jatah untuk sekolah, jatah untuk pondok, dan juga karena cerita di awal Bunda Ayu ini adalah jualan, dan ini tuh juga untuk modal jualan per minggunya. Jadi 800.000 ini tidak bisa untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana nih cara mengatur untuk kebutuhan sehari-hari? Oke, karena Bunda Ayu dan suami sudah memiliki solusi lainnya nih dengan menambah penghasilan. Nah, penghasilan itulah yang akan menjadi jatah per mingguan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini Umi tulis nih jatah per mingguannya. Yang pertama itu ada suami sebesar 100.000 dan istri dari jualan martabak nih 250.000 sebesar totalnya keseluruhan 350.000. Nah, 350.000 inilah yang akan dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya nih seperti bensin dan rokok. Untuk bensin dan rokok Umi jatahkan per minggunya ini 150.000. Silakan dijatah bensin berapa dan rokok berapa. Kalau bisa bagi Umi sendiri nih, jatah rokok itu dalam 1 minggu cukup 1 bungkus saja. Kalau memang merasa keberatan ya bisa dah 2 bungkus saja. Dan tetap nih untuk rokok silahkan dikomunikasikan dengan suami. Kalaupun memang suami keberatan, kalaupun memang suami punya solusi lain, misalnya enggak Bunda, ayah mau mencari tambahan lain untuk rokok, silakan Bunda pakai yang ayah dapatkan dan ayah akan berusaha sendiri untuk rokok. Nah, itu lebih baik lagi. Atau mungkin iya ayah nanti bakalan coba jatah rokok yang ada. Jadi Bunda bisa lebih irit nih untuk biaya lainnya. Oke, itu. Jadi untuk rokok silakan komunikasikan dengan suami sebaik-baik mungkin. Dan selanjutnya yaitu jatah tabungan yang ditargetkan tadi sebesar 50.000. Jadi tabungan 50.000 per minggu di sini wajib untuk dianggarkan. Kenapa sih harus per minggu? Karena di sini Bunda dan suami ini memiliki tambahan per minggunya. Sedangkan kalau tidak ada tambahan bisa nih 50.000 per bulannya. Dan kemudian kebutuhan lainnya 87.500. Apa tuh kebutuhan lainnya? Nanti akan Umi anggarkan setelah rincian ini. Dan kebutuhan lainnya itu sebesar 62.500 sisa dari semuanya. Nah, dari 62.500 inilah akan menjadi jatah per minggu belanja. Jadi untuk perharinya ada jatah belanja 8.900. Jadi 62.500 itu adalah jatah per minggu untuk belanja. Jadi nanti dibaginya adalah 7 hari, bukan 1 bulan ya, 7 hari. Nah, ini adalah anggaran untuk per minggu. Jadi per minggu silakan dikalkulasikan dengan kebutuhan masing-masing, kemudian dibagi menjadi beberapa pos untuk kebutuhan. Nah, di sini balik lagi nih bagaimana cara menganggarkan dari kebutuhan lain tadi. Nah, kebutuhan lain tadi yaitu ini. Ada anggaran sehari-hari yaitu beras 200.000, dapur 100.000. Ini dia rinciannya, ada gas 20.000, minyak 2 liter 30.000, gula garam 20.000, bumbu dapur 30.000. Silakan disesuaikan kembali jika memang ini pengeluaran ini kurang pas. Kemudian ada anggaran untuk mandi dan cuci sebesar 50.000. Untuk sabun mandi 4 batang 10.000, odol 15.000, sampo 10.000, sabun baju 10.000, sabun piring 5.000. Dan sedangkan untuk odol dan sampo silakan satu aja, satu merek untuk satu keluarga. Nah, di sini akan menghasilkan 350.000 dalam 1 bulan. Nah, Umi bagikan nih menjadi 4 minggu. Jadi per minggunya itu harus menyisakan sebesar 87.500. Nah, 87.500 itulah yang tadi sudah dianggarkan di penghasilan mingguan. Nah, balik lagi nih, dari semuanya ini sisa gaji bulanan itu dikhususkan untuk anak sekolah. Jadi yang pertama yaitu sisa gaji tadi dari cicilan bank tadi itu adalah untuk bulanan anak sekolah. Dan selanjutnya makanan sehari-hari dan lain-lainnya itu adalah penghasilan dari mingguan. Dan kalau memang dirasa seperti ini tuh masih kurang atau masih tetap minus, silahkan tambah penghasilan lagi 2 kali dalam seminggu. Misalnya nih si istri jualan martabaknya nih dalam seminggu 2 kali, jadi menghasilkan kurang lebih jatah penghasilan sebesar 500.000 per minggunya. Lumayanlah untuk menambal.
Dan semua ini tuh akan mungkin menjadi keluhan kalau harus bekerja 2 kali ekstra dalam seminggu. Tapi gak masalah karena ini tuh hanya sementara. Sementara sambil menunggu cicilan dari bank hingga lunas. Jadi sekali lagi, ini adalah rincian coretan tangan sementara Umi. Silakan dikelola lagi menjadi apa yang menjadi kebutuhan bunda-bunda semuanya, termasuk dan terutama untuk Bunda Ayu Tika. Semoga coretan-coretan di sini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membantu keluhan-keluhan bunda-bunda di luar sana. Dan terima kasih untuk yang sudah berbagi, dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.